warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas seputar Wali Songo. Namun sebelum kita ke pembahasan, pembukaan, kita berdoa terlebih dulu ya. Oke, silakan dipimpin oleh KM-nya. Sebelum kita belajar dalam KBM ini, kita membaca doa. Terlebih dahulu membaca doa mulai. Oke anak-anak, kita kembali ya bermateri. Namun sebelum ke pembahasan, Bapak akan membagi beberapa. Yang pertama bisa kita lihat itu materi. Kemudian yang kedua kita menonton, yaitu kita menonton penjelasan terkait Wali Songo. Kemudian sesi yang ketiga ini tanya jawab. Kalian boleh bertanya ke Bapak. Kemudian Bapak bertanya kembali ke kalian. Paham ya? Paham? Oke. Bisa dilihat di layar. Silakan perhatikan. Apa itu Wali Songo? Kisah Wali Songo atau 9 wali adalah kisah yang mempesona tentang 9 tokoh suci yang berjuang untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara atau di Indonesia pada abad ke-14, artinya sebelum Indonesia. Tokoh Wali Songo sudah ada. Berikut adalah kisah singkatnya. Islam, agama Islam yang kita peluk masuk ke Indonesia yaitu sejak abad ke-7. Artinya sebelum kemerdekaan. Lebih lama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 atau ke-8. Telah ada cerita tentang Arab yang berkunjung ke negeri Jawa dan menyaksikan betapa adilnya seorang ratu beragama Hindu yang berkuasa kala itu. Mungkin sejak itu Islam mulai bersentuhan dengan orang-orang Nusantara atau Indonesia. Beberapa abad kemudian, pada abad ke-14, Nusantara telah dihuni oleh berbagai kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar di seluruh kepulauan. Namun pada saat yang sama, agama Islam pun mulai menyebar di daerah tersebut. Jadi, sebelum masuknya agama Islam yang kita anut hari ini, agama yang ada di Indonesia adalah agama Hindu dan Buddha. Dakwah Wali Songo di Indonesia. Islam belum tersebar luas. Nah, sudah jelas ya, Islam belum tersebar luas di Nusantara atau Indonesia hingga kedatangan 9 tokoh suci yang dikenal sebagai Wali Songo. Jadi, sebelum adanya agama Islam, Islam itu belum menyebar luas, belum merata. Jadi belum ada di Jawa Barat, belum ada di Kalimantan, belum ada di Aceh. Tapi setelah adanya tokoh 9 yang disebut dengan Wali Songo, nah Islam mulai merata. 9 tokoh tersebut adalah Sunan Ampel, Sunan apa? Sunan Giri, Sunan apa? Nah, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir yaitu Sunan Gresik. Menurut cerita, mereka adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti luar biasa keturunannya. Siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani? Yaitu keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Nah, berarti orang-orang atau tokoh 9 wali ini bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang memang keturunan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi kita patut berbangga. Karena apa?
Karena 9 Wali Songo ini udah diakui seluruh dunia. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia yang memang harus bersyukur karena ada 9 Wali Songo. Karena jika tidak ada Wali Songo ini, kita belum tentu loh agama kita Islam. Agama kita itu belum tentu, karena beliaulah cikal bakal terjadinya penyebaran luas agama Islam di Indonesia. Berasal dari sana, yang berasal dari bahasa Arab juga. Pendapatan itu juga dari bahasa Jawa dan berarti tempat. Ada pun Wali Songo di antaranya yakni ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan ada seperti ini. Yang pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli pada Ibrahim, kata Nabi Ibrahim asli Betawi, dikenal juga dengan sebutan Maghribi. Sunan Gresik diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14. Wafat di Gresik 12 Rabiul Awal akhir 882 Hijriah. Daerah dakwahnya adalah Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raja Ahmad, lahir di Jawa pada tahun 1401 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Surabaya dan Demak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang atau dikenal dengan nama Maulana Mahmud bin Ali, lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Makam beliau berada di daerah Tuban, daerahnya yakni Jawa Timur. Beliau dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Yang keempat ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama asli provinsi Kabupaten lahir di Bojonegoro pada 1442 Masehi. Beliau wafat pada 1946 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Daerah dakwahnya yaitu Giri dan sekitarnya. Beliau merupakan anak dari mewariskan saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim atau Salihuddin. Beliau lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1447 dan wafat pada pertengahan abad ke-15 serta dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Daerah dakwahnya yakni Gresik dan dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan dakwah Islam melalui pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masyahid. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi dan wafat di desa Kadalamu, Demak. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata adizaka yang berarti pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Selanjutnya Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama kecil Batasari. Beliau merupakan putra dari pasangan Sunan Gunung dan Syarifah. Beliau menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau menyiarkan agama Islam dengan memanfaatkan simbol-simbol agama dan Buddha untuk mendekati masyarakat Kudus seperti Muria dan Siti. Selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria kecil memiliki nama Raden Kawoto. Beliau menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Nama Sunan Muria diambil dari kata yaitu dari Gunung Muria. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Buaya. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau menyiarkan agama Islam di Jawa Barat. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun di daerah Surabaya.
Berikut materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita langsung masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi pertanyaan kita. Langsung ke sesi tanya jawab, yang mana Bapak bertanya kepada kalian, kemudian kalian juga boleh bertanya kepada Bapak. Namun terlebih dahulu, kalau Bapak ingin bertanya, silakan untuk kalian, ada yang boleh bertanya, Bapak yang boleh bertanya. Silakan dengan mengacungkan tangan, boleh berdiri. Dan boleh juga memperkenalkan diri lebih bagus ya. Silakan. Bapak tunggu. Apakah Wali Songo berasal dari Arab atau adakah Wali Songo yang berasal dari Indonesia? Oke, pertanyaannya, apakah Wali Songo berasal dari Arab atau adakah yang berasal dari Indonesia? Namanya siapa? Namanya boleh dikenalkan, namanya siapa? Wina. Oke, baik Wina. Kita jawab satu persatu ya. Apakah Wali Songo berasal dari Arab atau adakah yang berasal dari Indonesia? Baik, Bapak jawab dulu pertanyaan dari Wina. Wali Songo sebenarnya lahirnya tuh dari Indonesia, namun berasal keturunannya itu memang ada yang dari Arab, yang memang keturunan dari Timur Tengah, yang memang langsung keturunan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun adakah Wali Songo yang berasal dari Indonesia? Ada. Siapa? Kalau tidak salah, menurut hasil tadi yaitu Sunan Kalijogo atau Jaga. Jogo itu bahasa Jawa ya. Kalau Jawa Barat itu Jaga. Kenapa sih disebut Sunan Kalijogo? Karena beliau itu terkenal dengan semedi. Tahu semedi? Silanya tuh dengan berzikir di depan kali, di depan sungai. Makanya disebut Sunan Kalijogo, yaitu penjaga kali. Beliau adalah bernama Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau itu merupakan wali yang ada di Indonesia. Dan beliau juga ada keturunan langsung dari Nabi Muhammad atau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik, paham ya? Ustaz yang menjelaskan? Yang ya. Ya, Muhammad di sini, silakan di sini. Oke, siap. Bagaimana penyebaran agama Islam untuk mendekati masyarakat? Oke. Baik, kita jawab dulu ya satu-satu biar jelas. Bagaimana penyebaran Islam di Indonesia untuk menarik masyarakat? Penyebaran agama Islam melalui para wali songo itu metodenya yang memang dengan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalkan gini, bukan misalkan, contohnya gini. Di Jawa terkenal dengan wayang kulit. Siapa penyebarnya? Yaitu Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo itu tidak seperti Bapak metodenya yang sekarang mengajak Islam, tidak boleh seperti itu. Tetapi dengan menarik minatnya itu menggunakan wayang kulit jadi ceramah. Kan kita sudah tahu ya, wayang kulit, wayang golek kayak gitu. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi itu hal pertama yang memang untuk menarik masyarakat, mengajak bahwa Islam itu indah. Jadi masyarakat tertarik, maka dari itu masyarakat masuklah menjadi agama Islam. Paham ya Iki? Jelas? Oke. Selanjutnya silakan. Boleh perkenalkan dan agak kenceng ngomongnya biar Bapak kedengeran. Silakan. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nisya. Pertanyaannya, bagaimana kondisi agama di Indonesia sebelum Islam di era Wali Songo? Oke, pertanyaannya bagus nih, anak. Pertanyaannya bagaimana kondisi agama di Indonesia sebelum era Wali Songo? Nah, penting. Jadi, anak-anak, kita perlu ketahui bahwa
sebelum masuknya agama Islam, agama yang ada di Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Apa? Hindu dan Buddha. Nah, agama sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia, agama yang ada di Nusantara di Indonesia ini adalah agama Buddha. Kenapa Buddha? Karena memang keterkaitan langsung dengan kepercayaan itu disebutnya agama-agama leluhur. Nah, setelah agama Hindu dan Buddha, datangnya Wali Songo barulah masuk agama Islam. Sebenarnya agama Islam itu sudah ada masuk, namun penyebaran luasnya agamanya belum merata ke seluruh Nusantara. Karena yang mendominasi agama di Indonesia sebelum Islamnya itu Hindu dan Buddha. Begitu, bisa paham ya? Oke, baik. Barusan kalian sudah bertanya, yang memang Bapak apresiasi itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sekarang giliran Bapak bertanya. Tenang, kalian jangan tegang, kalian jangan bimbang. Pertanyaannya mudah kok. Baik, Bapak mau bertanya. Alifah, izin bertanya. Tenang dong, jangan tegang. Sebutkan, perkenalkan ya. Izin dijawab bentar. Perkenalkan. Kita dulu bertanya dulu ya. Sebutkan 3 nama Wali Songo. Silakan. Yang pertama Sunan Gresik, kedua Sunan Muria, dan ketiga Sunan Ampel. Oke, tepuk tangan. Ada 3 ya, Sunan Ampel, Sunan Gresik, dan Sunan Kali. Sunan Kali. Selanjutnya Bapak mau bertanya kepada Mira, tolong sebutkan nama Wali Songo, nama aslinya Sunan Kalijogo. Oke, saya Sari. Oke, tepuk tangan. Agak kenceng dong, tenang, jangan tegang, jangan nervous. Toh Bapak juga enggak sampai gimana ya. Silakan. Izin memperkenalkan Nah. nama saya Maria Fatima. Izin bertanya. Silakan. Bertanya, apa itu arti dari nama Wali Songo? Oke, silakan, terima kasih, duduk kembali. Bagus nih. Apa itu nama arti dari Wali Songo? Baik. Pertanyaan yang bagus dari Saudari Jusna. Apa itu nama dari Wali Songo? Wali Songo mempunyai nama arti yang berarti 9. Kemudian Wali Songo juga mempunyai nama arti yang berarti suci. Berarti yang menandakan ke-9 wali ini, ke-9 orang wali ini merupakan orang-orang yang suci. Wali Songo juga mempunyai nama arti 9. Jadi Wali Songo itu merupakan tokoh-tokoh yang memang ada di Indonesia yang memang kedudukannya suci, karena beliau itu merupakan keturunan langsung dari Rasulullah SAW. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Bapak dari pembahasan materi dari awal, dari pembukaan, kemudian menonton video, kemudian sesi bertanya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Wali Songo merupakan tokoh Islam, penyebaran agama Islam di Indonesia sebelum pada abad ke-4 ke-6 atau ke-7. Karena beliau-beliaulah tokoh penyebaran, menyebar luasnya agama-agama yang kita anut hari ini di Indonesia, di seluruh Nusantara. Beliaulah cikal bakal tokoh para penyebarnya. Kemudian beliau-beliau para Wali Songo mempunyai peranan masing-masing, yang mana di setiap daerah dibagi ke seluruh penjuru Indonesia. Maka dari itu kita bersyukurlah, kita berbanggalah karena di Indonesia Wali Songo itu sudah diakui dunia. Karena jika tidak ada beliau-beliau,
kita juga yang hari ini, yang tahun 2024, kalau tidak ada para beliau wali songo, kita belum tentu loh kita beragama Islam. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena apa? Beliau itu penyebar pertamanya di Indonesia. Logikanya gini, ketika tidak ada beliau, kemungkinan kita itu bisa beragama Hindu. Bahkan Alipah juga bisa beragama Buddha. Siapa tahu loh. Karena maka dari itu kita bersyukurlah hari ini di tahun 2024. Kemudian penting apa? Bahwa kita harus tahu siapa itu wali songo, siapa itu nama-nama wali songonya. Di tahun 2024 ini mau akhir tahun 2025, kita jangan terlupakan dong. Kita jangan hanya fokus ke HP, tapi kita juga harus tahu sejarah kita, sejarah agama kita. Bapak mau nanya, kalian agama Buddha, agama Hindu atau agama Islam? Islam. Nah, berarti sudah sepatutnya kalian tahu siapa itu wali songo, bagaimana sejarah penyebarannya. Jangan sampai gini, Bapak bertanya ke kalian wali songo itu apa, tidak tahu loh. Tapi justru sebaliknya, misalkan Bapak bertanya sama orang Hindu, Bapak bertanya siapa itu wali songo, tapi dia jawab. Nah, itu kebaliknya, harusnya kalian yang paling paham. Maka dari itu, kalian sebagai generasi masa depan, generasi pelajar pendidik, kalian harus terus berkembang, baik itu kita mempelajari sejarah, kemudian tentang Islam, tentang kebudayaan. Maka dari itu kita harus, walaupun zaman berkembang, kita tuh gak boleh ketinggalan, baik dari sejarahnya maupun historis, apalagi mengenai sejarah agama. Oke, dari itu demikian pembahasan dari Bapak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan maupun dari pemaparannya yang memang terkesan sama. Mohon maaf ya, ini agak bosan, tapi Bapak harap apa yang Bapak sampaikan kalian bisa menerapkan dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk itu kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.